Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam al-atammani wal-akmalani ala al-mab'uth rahmatan lil alamin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsiran. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Berkata penulis, thumma amma ba'd. Jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum. Berkata penulis kitab Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin, halaman 184 di sini. Di antara kesalahan adalah al-isra'u fil masyi ila al-masjid wa tashbik al-asabi'i fih. Di antara kesalahan adalah cepat-cepat berjalan ke masjid. Dan ketika sudah ada di masjid, melakukan tashbik. Tashbik itu begini ya, ya, menggenggam seluruh jari-jari satu sama lain. Dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Artinya bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW menyatakan, jika kalian mendengar qomat dikumandangkan, maka adalah kalian berjalan menuju salat, dan adalah kalian tenang dan berwibawa, ya, tawadhu dan tenang. Jangan kalian cepat-cepat, jangan cepat-cepat berjalan. Jika kalian mendapati imam, salatlah. Jika kalian luput atau masbuk, ya, kurang satu rakaat, dua rakaat, maka sempurnakanlah hal kalian. Wa qawluhu idza sami'tum al-iqamah akhassu min qawlihi fi haditsin akhar idza ataitum as-shalah. Yani hadits ini Nabi menyatakan jika kalian mendengar qomat dikumandangkan. Ini lebih khusus daripada jika kalian mendatangi salat. Juga dikeluarkan dalam Sahih Bukhari. Lakin al-zahir annahu min mafhum al-muwafaqah. Lianna al-musri' idza uqimat as-salat yatarajja idraku fadilat at-takbirat al-ula wa nahwi dhalik. Wa ma dhalik faqad nahaa 'an al-isra'. Yani dipahami bahwasanya kalimat ini apabila dikumandangkan qomat, biasanya orang yang cepat-cepat jalannya itu karena berharap ingin bertemu dengan takbiratul ihram, takbir yang pertama, atau yang semisal dengan itu. Walaupun demikian, Nabi melarang cepat-cepat jalannya. Fa khairu mimman jaa qabla al-iqamah la yahtaju ila al-isra'. Adapun selainnya sebelum qomat juga tidak membutuhkan cepat-cepat jalannya. Li'annahu yatahaqqaqu idrakus salat kulluha. Sebab dia sudah pasti akan mendapatkan seluruh salat secara sempurna. Fa yanha 'ala al-isra'i min babi aula. Maka larangan cepat-cepat jalannya jauh sebelum qomat itu lebih utama. Wa qad lahadha fihi ba'dhum ma'na ghairi hadha
Faqala al-hikmatu fi taqyidi bil iqamah anna al-musri idza uqimat as-salat yusalli ilaiha wa qad inbahara fa yaqra wa huwa fi tilka al-halah fala yahsul lahu tamam al-khushu' bit tartil wa ghairihi bi khilafi man ja'a qabla dhalik fa inna as-salata qad la tuqamu fihi hatta yastarih. Ini hikmah daripada larangan cepat-cepat jalan ketika qomat. Sebab orang yang cepat-cepat itu, dalam hal ini makmum ya. Kalau imam kan dia sudah standby dia. Makmum yang telat, kemudian dia cepat-cepat jalannya ketika mendengar qomat. Begitu nyampe masjid, nafasnya tersengal-sengal. Begitu ya. Iya kan? Sehingga ketika dia baca, Allahu Akbar. Kemudian dia baca apa? Kalau itu salat sirri ya, dia baca Al-Fatihah. Nafasnya tersengal-sengal. Sehingga tidak khusyuk ketika baca tartil itu, Quran atau yang lainnya. Makmum aja seperti itu. Apalagi imam. Imam harus duluan datangnya sebelum adzan kalau perlu. Imam itu. So, kalau imam juga telat, pas qomat dia jalan. Wah, gimana nanti baca Al-Fatihah? Ya. Itu ya. Seperti orang sakit asma. Nasallahu alaihi wasallam. Maka jika seorang datangnya tidak terlambat, ini sebelum azan dia sudah datang, sehingga ketika qomat dia sudah tenang. Wa qadiyatu hadza annahu la yukrah al-isra' liman ja'a qabla al-iqamah. Wa mukhalifun li sarihi qawlihi sallallahu alaihi wasallam idza ataytum as-salat li'annahu yatanawalu ma qabla al-iqamah. Wa inma qiyida fil hadithi bil iqamah li'anna dhalika wal hamil fil ghalib al-isra'. Perlu diingatkan bahwasanya tentang larangan cepat-cepat jalan menuju masjid. Itu bukan hanya ketika qomat, tapi juga sebelumnya. Karena ada lafaz idza ataitumus salat. Jika kalian mendatangi salat. Ya. Ya, ini jauh sebelum qomat, tetap jalannya tenang. Hanya saja hikmah atau faedah daripada jangan cepat-cepat jalan ketika qomat, karena biasanya orang yang cepat-cepat jalannya itu karena ingin mendapati takbiratul ihram. Wal isra'u fi as-sayri aw as-sa'i asy-syadid li idrak as-salat fil masjid aw li idrak ar-ruku' yafutu as-sakinah wa ihtiram as-salat. Yushawwish al-musalli. Orang cepat-cepat jalannya, ya, atau apalagi berlari untuk mendapati salat jamaah di masjid atau rukuknya imam, itu akan menghilangkan pada orang yang cepat-cepat itu ketenangan dalam salat dan kehilangan dia penghormatan terhadap salat dan mengganggu orang yang salat. Apalagi yang lari itu anak-anak muda semua, ya, ketemu di dalam masjid. Nah, itu jelas mengganggu jamaah, iya kan? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum lis-salat fala yushabbik baina asabi'. Sekarang dalil larangan tashbik. Jika seorang wudu di antara kalian, janganlah dia melakukan tashbik dengan tangan-tangannya. Hadis ini akhrajahu at-Tabarani fil Awsat kama fil Majma'.
Dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam al-Awsat sebagaimana dalam Majma' Az-Zawaid. Wa fihi Atik ibn Yaqub wa lam ara man dzakara. Wa baqiyatu rijal as-sahih. Wa Atik wa thaqahu ad-Daraqutni wa ghairuhu. Wa fi sanad At-Tabrani Muhammad bin Ajlan wa lam yahdaj bihi Muslim bima akhraj lahu Maqru. Iya. Yani hadis ini dikeluarkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah. Fanahi al-muqayyad idza kana mashiyan lis-salati qasidan laha. Kama waqa tasrihu bi fi hadits Ka'b bin Ujrah. Idza tawaddata fa ahsin wudu'aka thumma kharajta 'amil al-masjid fala tushabbikanna baina asabi'ik. Warahu qala fi as-salat. Fi riwayat idza kunta fil masjid fala tushabbikanna baina asabi'ik. Ini larangan tasbik di sini ya, ikhwan. Ya, larangan tasbik di sini baik sebelum sholat maupun ketika sholat. Larangan begini nih di masjid. Itu sebelum sholat maupun ketika sholat. Ya. Idza kunta fil masjid fala tushabbikanna baina asabi'ik. Jika Anda dalam masjid, jangan melakukan tasbik jari-jarimu itu. Anta fi salat. Kenapa? Karena Anda sedang berada dalam salat. Mentadhar salat. Selama engkau menunggu salat. Jadi orang yang ada di masjid, sedang duduk di masjid, menunggu qomat. Itu sebenarnya dia sedang salat. Yani seperti mendapatkan pahala orang yang salat. Wa fi hadhihi riwayah inna muntadhir as-salati fi hukm musalli. Dan nahy 'an at-tashbik ishmaluhum. Dalam riwayat ini sesungguhnya orang yang menunggu salat jamaah di masjid dia sebenarnya sedang salat. Yani dalam masuk hukum salat. Maka larangan tashbik ini mencakup baik menjelang salat maupun ketika salat. Tahu ya tashbik ya, Pak? Iya, Pak. Ayo begini. Larangan. Kemudian jadi jelas ya. Larangan cepat-cepat jalannya atau lari menuju masjid. Baik, bab berikutnya atau poin berikutnya, larangan berikutnya al-khuruj minal masjid indal adzan. Larangan keluar dari masjid ketika adzan dikumandangkan. Dalilnya An Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan kharaja minal masjid ba'da an adzana al-mu'adzin. Faqala amma hadha faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa beliau melihat seorang laki-laki keluar dari masjid setelah muadzin adzan. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, adapun orang ini telah berbuat durhaka atau menentang atau maksiat terhadap Abul Qasim. Siapa Abul Qasim ya, ikhwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunyahnya Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. ويشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن من معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع التأذين. Mirip dengan larangan ini tentang larangan keluarnya seorang dari masjid ketika dikumandangkan azan atau setelahnya.
yaitu sabda Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari, jika dikumandangkan azan untuk sholat, maka syaitan, jin, lari dia. Lari menjauh ke satu tempat yang tidak mendengar azan. Lari sambil kentut. Durat itu kentut yang ada suaranya keras. Walaupun kita tidak mendengarnya, kita beriman, kita meyakini itu. Bahwa syaitan-syaitan jin itu kalau dikumandangkan azan, dia lari, dia gak suka dengan azan. Ya. Nah, bagaimana dengan syaitan manusia? Ya sama, gak suka dia. Cuma dia gak lari, cuma gak suka. Ya dia gak suka dengan azan. Maka orang muslim aneh kalau gak suka azan. Ya. Wallah azan itu ya akhi, itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Kata Rasulullah SAW, al-muadzinuna min ummati atwaluhum a'naqan yawmal qiyamah. Muadzin, para muadzin dari umatku, mereka itu orang-orang yang lehernya panjang pada hari kiamat. Maksudnya, kata ulama, yakni lahum syarafun wa qadrun 'inda Allah, memiliki kemuliaan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Muadzin. Ya. Tidak ada orang benci dengan muadzin kecuali dia malas sholat karena terganggu tidurnya. Iya kan? Itu ya kan. Nasallahu alaihi wasallam. Kalau orang Islam tidak suka dengan azan, nah ini perlu dipertanyakan ini. Ada apa ini? Iya. Kalau orang kafir wajar gak suka ya. Orang kafir gak suka. Sama dengan syaitan jin. Nah, syaitan jin itu lari sejauh-jauhnya sambil kentut lagi, hatta la yasma' at-ta'dzin, supaya dia tidak mendengar suara azan, sehingga dia kentut sekeras-keras. Li'alla yakun mutasyabbihan bi syaitan, agar supaya dia tidak menyerupai syaitan alladzi yafirru 'inda sama'il adhan, ketika dia lari ketika mendengar suara azan. Gitu ya. Insya Allah kalau azan tidak mengganggu. Yang mengganggu itu suara-suara sebelum azan dan ba'dal azan dan ba'da salat. Itu yang mengganggu. Itu ya. Makanya di Saudi Arabia sekarang menara itu, speaker menara itu, masjid, tidak boleh ada suara kecuali azan saja. Tidak boleh ada lain-lain. Bahkan untuk sholat berjamaah yang jahriyah, mikrofon, speaker tidak boleh yang ada di atas dibunyikan, tapi speaker dalam saja. Karena di sana kan ada masjid itu kadang berdekatan. Seberang jalan itu, sini masjid, seberang jalan sana ada masjid. Pas sholat Jumat, qomatnya bareng. Nah, imamnya juga kedengaran suara dua-duanya. Yang sana duluan, Allahu Akbar, ruku. Masjid yang ada di sini ruku. Dipikir apa? Imamnya di situ mengkomando untuk ruku. Padahal imam di situ belum ruku. Maka diambil kebijakan fatwa di Saudi, maka apabila yakni selain qomat, selain azan dan qomat, maka speaker luar itu dimatikan. Jadi cukup yang ada di dalam saja. Jadi cuma azan dan qomat aja. Speaker luar itu. Insya Allah tidak mengganggu itu azan dan qomat itu. Sebentar juga
Dan isinya luar biasa ya. Takbir, tauhid, kalimat tauhid, dua kalimat syahadat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu kalimat terbaik itu. Ya, ajakan untuk sholat jamaah, ajakan untuk menggapai kebahagiaan dengan sholat jamaah. Dan itu ditujukan bagi kaum muslimin. Makanya di zamannya Utsman, kenapa ada adzan Jumat 2 kali? Karena kalau adzan sekali saja, kan tidak ada mikrofon itu ya. Di zamannya Utsman tidak ada mikrofon. Kalau adzan cuma sekali, khawatirnya orang-orang banyak yang lupa, terutama yang di pasar. Maka dilakukan adzan 2 kali. Adzan yang pertama itu sejam sebelumnya, untuk mengingatkan orang-orang supaya apa? Segera pulang dan mandi dan Jumatan. Begitu. Supaya orang mendengar suara adzan. Lah kalau suaranya kecil, ya gak dengar orang. Makanya di Masjid Nabawi itu, suara adzan subuh itu kedengaran sampai jarak 7 kilo ya. Saya mendengar itu ketika di asrama. Asrama Jamiah Universitas. Itu jaraknya 7 kilo. Kurang lebih. Adzan pertama itu kedengaran sampai kamar itu. Bukan radio ya. Langsung itu dari speakernya. 7 kilo denger ya. 7 kilo itu sini sampai mana ya? Singosari ya? Hah? Alun-alun. 7 kilo ya? 5 kilo itu lebih lagi, panjang lagi. Tambah lagi kilonya. Baik. Li'alla yakun wa an Sa'id al-Musayyib qala yuqalu la yakhruju ahadun min masjid ba'da nida. Tidak boleh seorang, kata Sa'id al-Musayyib, seorang tabi'i, ya, mengatakan bahwa tidak boleh seorang keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan Allah, kecuali kentut. Ada orang pas adzan kentut, ya wudhu lah. Ini maksudnya tidak ada udzur, tidak ada udzur. Illa ahadan yuridu ruju ilaih, kecuali ada seorang yang memang ada keperluan sebentar, yaitu karena dia batal wudhunya, terus balik lagi, nggak apa-apa. Atau kalau tidak ada udzur, berarti dia munafik. Jadi biasanya yang suka keluar-keluar itu, ya, dan tidak mau sholat dia nggak balik. Begitu azan dia pulang deh. Ajib. Padahal sebelumnya dia ada di masjid. Begitu dikumandangkan azan, pulang dia, melengos pulang, tidak sholat di masjid. Ini kata Sa'id al-Musayyib, dia munafik. وهذا يقال من جهة الرأي لا يكون توقيفا إلا توقيفا. Perkataan ini bukan semata-mata pikiran, pendapat seseorang. Ini pendapat betul-betul berdasarkan sunnah. Itulah makna tauqif atau tauqifiyah. Waqad sahha an Abu Hurairah radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'un nida' fi masjid thumma yakhruju minhu illa li hajah. Tidak boleh seorang keluar dari masjid ketika dia mendengar azan, kecuali karena ada keperluan mendesak. Thumma la yarju ilaihi illa munafiq. Kalau seorang ketika mendengar azan keluar dia dari masjid
dan tidak balik ke masjid, maka dia munafik. Maka dia munafik. Qala an-Nawawi mu'aqiban ala kalami Abi Hurairah as-sabiq. Amma hadha faqad asab al-Qasim sallallahu alaihi wasallam fihi karahat al-khuruj min al-masjid ba'da al-adhan hatta yusalli al-maktuba illa li'udhri. Wallahu a'lam. Kata Imam Nawawi mengomentari hadis itu, di sini menunjukkan makruh, dibenci keluar dari masjid itu setelah adzan sampai dia harus sholat jamaah wajib, kecuali ada uzhur. Ada orang ketika mendengar adzan, habis adzan stroke, sakit ya di masjid, maka harus dibawa ke rumah sakit. Begitu ya kawan. Atau ada sebab lain yang menyebabkan dia harus keluar dari masjid itu. Misalnya ada gempa bumi, misalnya, terus roboh, itu udah keluar ente dari masjid, sholat di tempat lain yang masih ada masjidnya. Kalau nggak ada masjid semuanya roboh, gimana ya akhi? Sholat di rumah lah. Rumahnya roboh juga, udah sholat depan rumah. Wa kalamu Abu Hurairah wa hadithu makhsusun biman laysa lahu darurah. Jadi hadis Abu Hurairah tentang larangan keluar dari masjid setelah adzan itu bagi orang yang tidak memiliki darurat, keperluan darurat. Amma man kana junuba, adapun bagi yang junub, misalnya ada orang di masjid ya kawan, tidur di masjid, ihtilam, mimpi sampai keluar mandi di masjid, misalnya lagi i'tikaf, ketika azan baru bangun dia, harus mandi ya, mandi di tempat kamar mandinya masjid. Begitulah. Junub au muhditha, atau dia kentut, maka dia harus wudu, atau kebelet kencing, atau semisalnya, ya ke toilet. Au ra'ifan, atau dia ini loh, keluar darah, mimisan. Au hakinan, atau karena ada sebab lain yang berkaitan dengan darah. Wa kadza man yakunu imaman di masjidin akhar, atau seorang yang keluar dari masjid karena dia punya tugas jadi imam di masjid lain. Wa man fi ma'na, atau yang semakna dengan itu. Kalau an yakhruj minal masjid hina itu, maka boleh dia keluar dari masjid saat itu. Wa dalilu dzalik an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaj wa qad qimatis salat wa uddilatis sufuf hatta idza qama fi musallah intazarna an yukabbir insarafa qala ala makanikum famakathna ala hay'atina hatta kharaja ilaina yantifu ra'suhu ma wa qad ightasal. Perhatikan ini ya ikhwan. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari dalam sahih. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perhatikan banyaknya Abu Hurairah membawakan hadis ini ya kawan. Karena beliau mulazamah menemani Nabi selama dia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriyah sampai wafatnya Nabi SAW. Selama kurang lebih 3 tahun beliau menemani Nabi di masjid, di luar masjid. Bahkan pernah masuk rumahnya Nabi di ruang tamu, keluar lagi makan sama Nabi kadang.
Beliau tidak berdagang. Ya, beliau cukup dengan makanan yang masuk di perutnya penuh, kenyang sudah. Dia khusus belajar sama Nabi SAW. Maka ilmunya banyak dia, Abu Hurairah. Apalagi Abu Hurairah itu pernah ngeluh sama Nabi, ya Rasulullah, aku ini sering lupa dengan hadis-hadismu yang sudah aku dengar. Maka Rasulullah perintahkan kepada dia untuk menghamparkan selendangnya di hadapan Nabi. Kemudian selendang itu digenggam sama Nabi, ya, kemudian diberikan kepada Abu Hurairah. Katanya Abu Hurairah, semenjak itu aku tidak pernah lupa lagi dengan hadis yang aku dengar dari beliau. Hafal. Dan juga beliau pernah berdoa, Allahumma rzuqni ilman la yunsa. Ya Allah, berilah aku ilmu yang aku tidak pernah lupa. Ya Allah, berilah aku ilmu yang tidak pernah aku melupakannya. Hafalannya kuat. Nah, ini doa ini penting ya buat para talibul ilm, penuntut ilmu. Ya kita semua ini penuntut ilmu. Ya, karena antum kan juga perlu menghafal ayat, hadis, zikir-zikir, ya kan? Doa. Minta sama Allah, ya Allah beri aku ilmu yang tidak aku lupa. Ya, ini nyantol terus, hafal terus. Jamaah sekalian. Karena manusia itu kadang lupa. Maka minta kepada Allah kekuatan hafalan. Ya, seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Kata Imam Ibnu Hajar dalam Muqaddimah Fathul Bari, bahwa Imam Bukhari itu pernah diuji sama 10 orang ahli hadis di Baghdad. Waktu beliau berkunjung ke Baghdad, ke Masjid Jami' Baghdad. Maka kedatangan Imam Bukhari itu didengar sama para penuntut ilmu hadis. Berkumpullah para penuntut ilmu hadis di Masjid Jami', kurang lebih 5.000 orang. Di antara mereka ada 10 yang menguji hafalannya Imam Bukhari. 10 orang itu masing-masing membawakan 10 hadis. Jadi total 100 hadis. Yang mana setiap hadis yang dibacakan sanadnya dibolak-balik. Sanadnya. Ada matannya ya. Jadi bacakan aja matannya tapi sanadnya dibolak-balik. Sekali baca. 10 orang itu baca masing-masing 10. Sekali baca. Enggak diulang-ulang. Imam Bukhari diem aja. Mendengarkan. Selesai 10 orang baca hadis itu, kata Imam Bukhari sambil menunjuk kepada orang yang pertama baca hadis, adapun kamu orang yang pertama baca hadis tadi, hadis yang pertama itu sanadnya tidak itu, bukan itu sanadnya di orang ini nomor sekian. Nomor 2, sanadnya ada di nomor ini nomor sekian. Jadi sekali baca hafal deh. Persis kayak hard disk. Ya. Komputer. Antum kalau download copy paste, ya kan? Itu kan sekali copy paste mudah masuk sudah di hard disk. Nah, begitu pula ulama dahulu itu seperti itu. Dibacakan 100 hadis, sekali baca hafal. Hafal. 100 ini bukan 1. 100. Kayak apa itu hafalannya ya? Luar biasa. Sekarang ini kenapa kok lemah hafalan kita? Mungkin karena banyak Ajinomoto atau yang semisal dengan itu.
Ya, padahal para ulama dahulu itu suka makan itu apa? Kismis. Itu katanya itu menguatkan hafalan. Salah satu sebab penguat hafalan. Kismis. Orang nggak suka kismis itu. Anggur yang muda itu yang dipotong-potong itu. Sekarang gantinya ciki-ciki itu. Ya. Kebanyakan Ajinomoto apa-apa itu, ya. Akhirnya seri di leher. Hafalannya kurang. Mahal lagi itu. Dikurangilah makan makanan yang kering-kering itu ya, kawan. Yang berbulan-bulan itu disimpan di, ya. Allah Ustaz. Jadi kita biasakan makanan-makanan yang sehat. Baik. Kata Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah keluar. Perhatikan ini. Rasulullah pernah keluar. Ini keluar dari masjid. Padahal sedang qomat. Atau sudah qomat. Shaf sudah lurus. Jamaah shaf sudah lurus. Nabi juga sudah ada di situ waktu itu. Shaf sudah lurus, Nabi keluar. Para sahabat sudah siap untuk takbiratul ihram. Ternyata Rasulullah keluar dari tempat imam itu. Apa yang Nabi katakan? Ala makanikum. Tunggu. Ini tunggu saya. Jangan pergi kalian. Tunggu aja di sini. Maka kata Abu Hurairah, kami tetap di situ dalam keadaan berdiri, shaf di shaf kami. Sampai Nabi akhirnya muncul lagi datang dalam keadaan selesai mandi junub. Netes-netes itu air dari rambutnya. Berarti waktu itu Nabi lupa belum mandi junub. Ya Nabi mandinya gak lama kayak kita orang. Ada air panas lama kan ya. Nabi mandinya cepat ya. Yang penting basah dari atas sampai bawah. Coba lihat ini ya. Di sini menunjukkan haknya imam rawatib. Jadi kalau imam rawatib itu keluar sebentar dan dia akan balik cepat, tunggu dia. Kalau kita gimana? Wah langsung ditinggal udah tanpa izin udah. Ayo maju. Imamnya ditinggal. Padahal dia imam rawatib. Tapi kalau nggak ada imam rawatib ya bebas. Siapa yang mau ditunjuk sama takmir? Ini maksudnya kalau ada imam rawatib. Tapi kalau misalnya imam rawatib itu sakit perut. Pas mau qomat, sakit perut. Biasanya agak lama itu kan. Diambil kebijakan. Ada asistennya yang menggantikan dia. Yang ditunjuk oleh takmir di situ. Itu pernah kejadian di Masjid Nabawi. Asistennya itu tidak ada. Ya, yang biasanya jadi asisten itu dia juga tidak ada. Lah imam tetapnya tidak tahu kemana pergi, hilang. Apakah sakit perut atau apa? Wallahu a'lam. Akhirnya sudah menunjukkan jam qomat. Tidak qomat, sholat subuh itu. Sampai 40 menit. Akhirnya qomat. Terus salah satu jamaah maju. Akhirnya didengar oleh Syekh Sudais. Kan Syekh Sudais ini kan pimpinan 2 masjid. Al-Haram dan Masjid Nabawi. Rapat modernya atau ketua bagian imaman di situ dipecat. Diganti dengan anaknya Syekh Ali Al-Hudzaifi. Namanya Ahmad. Imam juga di situ. Dan diambil kebijakan bahwa yang hadir di setiap salat jamaah 2 imam.
imam yang utama yang jadi imam, imam yang kedua di belakangnya dia. Apabila imam yang pertama itu udzur, imam yang kedua harus maju. Begitu kebijakannya sekarang. Ada pertanyaan ya, Pak? Barangkali ada yang mau tanya. Hmm. Sedang sholat. Ketika antara adzan dan qomat. Ya nggak apa-apa. Salaman. Tapi sebaiknya orang kalau masuk masjid langsung sholat. Karena orang pada sibuk sholat semua. Atau berdoa. Allahumma illa kecuali ada satu orang sahibnya datang. Apa? Udah janjian ketemu di masjid. Salaman sebentar. Nanya-nanya. Nggak apa-apa. Sebentar. Tapi jangan ngobrol terus sampai qomat. Ditunda aja ngobrolnya setelah sholat. Karena antara azan dan qomat itu waktu yang mahal. Dianjurkan banyak berdoa atau sholat sunnah atau mendengarkan kajian antara azan dan qomat. Jika ada pengajian. Ngobrolnya nanti aja habis sholat jamaah. Ya boleh salaman. Iya. Ada lagi? Tidak apa-apa. Karena antum tidak di dalam masjid. Antum berangkat dari rumah. Tidak apa-apa karena antum mencari masjid yang lebih baik. Ketenangannya. Saya juga begitu. Kalau kita ada di luar rumah, kita cari-cari masjid yang sekiranya tenang sholat. Karena ada masjid-masjid itu cepat sekali sholatnya. Maka kita cari masjid yang tenang. Kalau kita pas ada di luar. Nah kalau safar kan, kita cari masjid safar. Kita sholat sendiri. Kecuali di situ ada apa? Jamaah, ya sudah kita gabung sama mereka. Ini penting ya kawan. Kita kalau ada di rest area, orang-orang pada sholat jamaah, antum ikut di situ. Jangan antum bikin jamaah sendiri. Kecuali dia sudah selesai. Maka antum bikin jamaah lagi. Jangan menyaingi jamaah dengan jamaah. Atau mengganggu orang lagi sholat berjamaah, antum juga bikin sholat jamaah lagi. Mengganggu dengan bacaan. Tidak boleh itu. Dan itu kalau kita gabung dengan jamaah orang yang sedang sholat, disitulah persatuan kaum muslimin. Tapi kalau masing-masing musafir itu bikin jamaah sendiri-sendiri, itu menyebabkan perpecahan hati. Kan saling mengganggu kan dengan bacaan. Iya kan? Ada lagi?
Nah, itu dia. Oh iya, nggak tahu saya. Ya puji-pujian itu sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Ya kan kita ini beragama Islam. Itu mencontoh Nabi dan para sahabat SAW radhiyallahu. Para sahabat tidak pernah melakukan puji-pujian terhadap Rasulullah. Memuji-muji Nabi. Itu bukan kebiasaan para sahabat. Nabi menyuruh kita berdoa antara azan dan qomat. Masing-masing. Dan juga ada salat nafilah. Qabla subuh, qabla duhur, qabla asar juga ada. Tapi tidak muakkadah. Qabla maghrib juga ada. Qabla isya juga ada. Tapi tidak muakkadah. Tapi ada. Mabainal adzani salatun. Antara azan dan qomat itu ada salat. Kata Rasulullah SAW. Jadi salat, sibukkan masing-masing dengan salat. Atau berdoa. Jika waktunya masih ada, berdoalah banyak-banyak. Kata Rasulullah SAW, ad-du'a ma bainal adzanain la yurad. Doa antara azan dan qomat tidak ditolak oleh Allah. Mustajab. Ya. Maka berdoalah banyak-banyak antara azan dan qomat. Syekh Shalih Al-Fauzan pernah ditanya, mana yang lebih afdal? Baca Quran antara azan dan qomat atau berdoa? Maka beliau menjawab, berdoa lebih afdal. Baca Quran bisa ba'da salat. Berdoa lebih afdal saat itu. Berdoa yang banyak. Syekh Ali pernah ditanya, rahimahullah, bolehkah berdoa dengan angkat tangan antara azan dan qomat? Boleh. Lakukanlah angkat tangan itu ketika berdoa antara azan dan qomat, dan kadang-kadang tidak angkat tangan. Jadi kadang angkat tangan, kadang tidak angkat tangan ketika berdoa antara azan dan qomat. Itu jawaban beliau, rahimahullah. Ya kawan sekalian, ini bulan Sya'ban. Tidak lama lagi kita akan memasuki Ramadan. Maka mari kita persiapan menghadapinya, menyambut kedatangan Ramadan dengan banyak berdoa. Allah membaligna Ramadan fi afiyah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan dalam keadaan selamat. Selamat itu mencakup sehat, selamat dalam beribadah, ya, dan minta tolong kepada Allah untuk beribadah di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Sya'ban ini dianjurkan puasa, banyak-banyak puasa. Itu yang sunnah Nabi lakukan. Iya. Dan juga baca Quran. Baca Quran banyak-banyak. Dan juga taubat dan istighfar. Agar kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla bertemu dengan Ramadan dalam keadaan bertakwa. Inilah nasihat para ulama berkaitan dengan bulan Sya'ban. Dan ingat bahwa Ramadan itu sebentar loh. 29 hari atau 30 hari. Setelah itu Idul Fitri. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Apakah kita masih bertemu dengan Ramadan lagi atau tidak. Barangkali ini Ramadan terakhir buat kita. Barangkali. Kita nggak tahu umur kita. Mari kita jadikan Ramadan ini, ya,
lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Maka harus dengan ilmu. Ilmu tentang keutamaan Ramadan, keutamaan puasa, keutamaan beramal saleh di bulan Ramadan. Apa saja fikih yang berkaitan dengan Ramadan, puasa. Ya. Dan dianjurkan untuk umrah. Bagi yang punya kelebihan, fulus, ya, pergi umrah. Karena umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji bersama Rasulullah SAW. Nah, ini kesempatan. Kalau bisa umrah Ramadan, lakukanlah. Umrah di bulan Ramadan. Alhamdulillah sekarang di Saudi sudah tidak ada lagi karantina. Bahwa itu nikmat besar itu. Dan tidak perlu PCR. Apabila sudah vaksin 2 kali. Dan umurnya kurang dari 8 bulan. Vaksin terakhir itu yang kedua. Tapi kalau lewat dari 8 bulan, ada booster vaksin yang ketiga. Ya, cuma itu aja. Ya. Alhamdulillah. Nah, Indonesia sekarang juga gitu. Tidak ada lagi PCR dan antigen untuk naik pesawat. Tidak tahu kalau keluar negeri, wallah, itu domestik. Mudah-mudahan tidak ada lagi karantina. Ya. Diangkat oleh Allah karantina itu. Dan semuanya sehat semua, alhamdulillah. Karena Omikron ini dideteksi terakhir mirip kayak flu biasa. Flu, cuman agak menular. Cuman kayak flu biasa. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah. Begitu pula haji. Udah bebas sudah. Saudi menerima dari semua negara. Tidak usah pakai masker kecuali di tempat tertutup katanya. Kalau di tempat umum terbuka nggak usah pakai masker. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah sampai di sini ya kawan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.